ijazah Jokowi, dan jalan sunyi menuju kepastian suatu pagi yang tenang di Jakarta. Tepatnya Rabu, the 30th of April 2025. Suasana mendadak berubah ketika mobil berplat RI7 meluncur pelan memasuki halaman Polda Metro Jaya. Sosok yang turun dari mobil itu bukan orang biasa. Ia Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun hari itu, ia datang bukan sebagai orang nomor satu negeri ini. Ia datang sebagai warga negara biasa. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tapi ada sorot mata yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ditemani oleh beberapa pengacara, Jokowi datang melaporkan sebuah perkara yang telah lama ia diamkan tuduhan bahwa ijazah yang ia miliki adalah palsu. Masalah ini ringan, katanya pada wartawan yang mengerubunginya usai pelaporan, tapi tetap harus dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Sabar yang teruji waktu. Bukan sekali dua kali tuduhan itu muncul. Bertahun-tahun, rumor soal keabsahan ijazahnya berseliweran di media sosial, dalam bentuk video, artikel, bahkan meme. Jokowi selama menjabat presiden, memilih diam. Ia percaya masyarakat bisa menilai sendiri. Tapi diam ternyata tidak membuat api mati. Justru sebaliknya, rumor itu makin menyebar, makin berani, makin mengguncang. Sampai pada satu titik, Jokowi merasa cukup sudah. Ya dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, katanya. Maka pagi itu, Jokowi membawa ijazah aslinya dari SD, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada. Lengkap, ia siap jika harus diperiksa secara digital forensik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau diperlukan, silakan. Ucapnya tenang, bukan dendam, tapi pelajaran yang menarik. Jokowi tidak menyerahkan perkara ini pada staf, tidak pula lewat wakil kuasa hukum semata. Ia datang sendiri. Mengapa? Delik aduan. Memang harus saya sendiri yang datang, ujarnya. Ada keteguhan dalam caranya menanggapi fitnah, bukan kemarahan, tapi semacam rasa ingin memberi pelajaran bahwa tidak semua bisa dibiarkan. Bahkan, jika itu hanya hoaks yang viral. Karena jika dibiarkan, bisa jadi kebenaran dikubur pelan-pelan. Laporan beliau sudah diterima, kata Kombes ADRI dari Polda Metro. Proses penyelidikan pun dimulai. Jokowi bahkan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik. Semua dijalaninya dengan tenang. 5 nama dan 24 jejak digital, Yakub Hasibuan dan Rifai Kusumanegara, dua kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa ada 24 video yang dilaporkan. Dari sana, 5 inisial muncul. Rumah sakit, S, rumah sakit lagi, tinggi, dan K. Mereka ini diduga menjadi aktor di balik penyebaran fitnah soal ijazah palsu itu. Tuduhannya tidak main-main. Mereka dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah, serta pasal 27 bukaan diafragma, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara atau lebih. Tidak ada niat membalas, ujar Rifai. Tapi kami ingin hukum ditegakkan. Ini soal kehormatan. Jejak kasus lama, Bambang Tri dan Gus Nur, sebelumnya, 2 nama sudah lebih dulu dijerat hukum, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Keduanya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Solo. Mereka terbukti menyebarkan berita bohong soal ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu, lewat video YouTube yang ditonton jutaan orang. Sidang itu penuh drama. Bambang Tri berdalih punya hak bertanya sebagai warga negara. Gus Nur bicara soal kewajiban menyuarakan kebenaran, tapi majelis hakim tidak melihat itu sebagai kritik, melainkan sebagai hoaks yang menyebabkan keresahan publik. 5 nama dan 24 jejak digital Yakub Hasibuan dan Rifai Kusumanegara, dua kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa ada 24 video yang dilaporkan. Dari sana, 5 inisial muncul. Rumah sakit, S, rumah sakit lagi, tinggi, dan K. Mereka ini diduga menjadi aktor di balik penyebaran fitnah soal ijazah palsu itu. Tuduhannya tidak main-main. Mereka dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah, serta pasal 27 bukaan diafragma, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara atau lebih. Tidak ada niat membalas, ujar Rifai. Tapi kami ingin hukum ditegakkan. Ini soal kehormatan. Jejak kasus lama. Bambang Tri dan Gus Nur sebelumnya, 2 nama sudah lebih dulu dijerat hukum. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, keduanya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Solo. Mereka terbukti menyebarkan berita bohong soal ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu, lewat video YouTube yang ditonton jutaan orang. Sidang itu penuh drama. Bambang Tri berdalih punya hak bertanya sebagai warga negara. Gus Nur bicara soal kewajiban menyuarakan kebenaran, tapi majelis hakim tidak melihat itu sebagai kritik,
melainkan sebagai hoaks yang menyebabkan keresahan publik. Jalan terjal menuju keadilan. Jokowi tahu, langkah ini bisa dituduh macam-macam, bisa dibilang baper, bisa dianggap pencitraan, tapi ia tetap maju, bukan untuk membungkam kritik, bukan pula untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan bahwa fitnah bukanlah kebebasan berekspresi. Dalam hidupnya yang panjang dari tukang kayu, wali kota, gubernur, hingga presiden, ia belajar satu hal. Kebenaran kadang harus diperjuangkan dalam sunyi, bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan. Dan pagi itu, di gedung Polda Metro Jaya, sejarah kecil ditulis, seorang mantan presiden melaporkan dirinya sendiri demi menuntaskan tuduhan yang terus bergema. Ringan, katanya, tapi tak bisa dibiarkan. Karena dalam hidup ini, bahkan luka kecil pun bisa membusuk jika dibiarkan terlalu lama. Ijazah, presiden, dan tuduhan yang tak usai, suasana ruang penyelidikan di Polda Metro Jaya pagi itu masih terasa hangat. Matahari belum terlalu tinggi, tapi langkah Jokowi yang kini bukan lagi presiden tetap tegap, tenang, dan penuh pertimbangan. Di balik kaca bening ruangan itu, beberapa petugas tampak sibuk mengetik dan mencatat. Sementara di tengah ruangan, Jokowi duduk dengan pakaian sederhana, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Di depannya, 3 berkas berisi ijazah SD, SMA, dan UGM tertata rapi. Semua disiapkannya sendiri, bukan karena tak ada yang bisa bantu, tapi karena ini soal nama baik yang sudah dibawa-bawa ke jalan yang tak layak. "Bapak, ini langkah penting," bisik Yakub Hasibuan, pengacara muda yang dikenal tenang tapi tajam. Jokowi mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi saya tak bisa terus diam. Beberapa tahun lalu, isu ijazah palsu ini memang pernah muncul. Tapi saat itu, ia memilih diam. Fokusnya masih di istana, ngurus rakyat lebih penting daripada ngurus tuduhan tak berdasar." Begitu katanya pada salah satu ajudan waktu itu. Namun kini, setelah ia tak lagi menjabat, isu itu justru kembali dibakar. Lebih liar, lebih dalam, dan lebih kotor. Dari video-video YouTube yang disebar puluhan kali, nama Jokowi disebut sebagai pemalsu identitas. Bahkan ada yang bilang, Jokowi itu tak pernah sekolah tinggi. Semua hanya rekayasa. Saat isu itu mulai meracuni opini publik, anak cucu mulai bertanya, "Kok orang bisa sebenci itu, Pak?" Tanya Kaisang suatu malam. Jokowi hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya bergolak. Sebab, ia tahu, kebohongan yang didiamkan bisa tumbuh seperti ilalang liar. Makin dibakar, makin menjalar. Kembali ke ruang penyelidikan. "Pak Jokowi, kami perlu klarifikasi beberapa hal," kata seorang penyidik. "Ada 35 pertanyaan, silakan." Saya jawab satu-satu, jawabnya tenang. Tiap jawaban disampaikan dengan hati-hati, tapi lugas. Ia tak ingin membuat api, tapi ia juga tak ingin terus diam dan dibakar. Tuduhan palsu ini harus diakhiri dengan bukti, bukan asumsi. Biar terang, biar rakyat tahu kebenaran tak bisa ditutupi meski dibungkus kebencian. Tak lama berselang, keluar dari ruangan, wartawan sudah berkerumun. Blitz kamera menyala. Mikrofon diarahkan ke wajah mantan orang nomor 1 itu. "Pak Jokowi, kenapa baru sekarang lapor?" teriak salah satu wartawan. Ia berhenti sejenak, menarik napas. "Dulu saya masih menjabat. Saya pikir tak perlu diperpanjang. Tapi ternyata, makin dibiarkan, makin menjadi. Maka hari ini, saya bawa ke hukum Bayergan, biar anak cucu saya tahu. Saya tidak diam saat difitnah." Sementara itu, di tempat berbeda, nama-nama yang dilaporkan pun mulai ramai diperbincangkan. Inisial demi inisial jadi bahan spekulasi publik. Rumah sakit, SK dan lainnya kini dalam radar penyelidikan. Ada satu nama yang ternyata bukan orang baru dalam kasus seperti ini. Bambang Tri, ia pernah menulis buku soal Jokowi dan ijazahnya. Bahkan bersama Gus Nur, mereka pernah divonis 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong yang bikin gaduh negeri. Tapi nayatannya, setelah mereka dibui, muncul yang lain, dengan pola yang sama, niat yang serupa, dan keyakinan yang lebih nekat. Dan semua itu, kini berujung di meja hukum. Di rumahnya malam itu, Jokowi duduk di beranda, memandangi halaman yang basah karena hujan sore tadi. Angin semilir membawa aroma tanah dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Ia berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri, "Kalau bukan saya yang membela nama ini, siapa lagi?" Ia tahu, jalan menuju kebenaran tak selalu lapang. Tapi seperti dulu, saat naik sepeda dari rumah ke sekolah dasar di Solo, ia percaya satu hal, selangkah demi selangkah, pasti sampai. Ijazah, presiden, dan tuduhan yang tak usai bagian 3, pagi di Jakarta kembali cerah. Namun media sosial sedang mendung. Setelah laporan resmi Jokowi masuk ke Polda Metro Jaya, dunia maya ramai. Tagar, ijazah asli Jokowi dan Jokowi lawan fitnah, trending dalam waktu singkat. Tapi tak kalah gencar, muncul pula tagar ijazah misterius dan berani buka bukti. Dua kubu terbelah seperti biasa.
Satu bersandar pada akal sehat dan data, satunya lagi pada asumsi dan kebencian yang menahun. Di salah satu forum diskusi daring, seorang netizen menulis, "Kalau memang asli, kenapa nggak dari dulu dibuka ke publik? Kenapa baru sekarang?" Komentar itu diserbu balasan. Seorang mantan dosen UGM dengan akun verified menjawab, "Mas, beliau dulu presiden, bukan YouTuber, beda prioritas. Kalau sekarang beliau klarifikasi, justru itu bukti bahwa beliau hormat pada hukum." Sementara di sisi lain, di balik akun-akun anonim, teori konspirasi kembali berseliweran. Ada yang menyebut ijazah hasil pemalsuan digital, ada yang bilang Jokowi hanya boneka elit asing, dan ada juga yang percaya Jokowi bukan orang Indonesia. Tuduhan yang sama lucunya, seperti menyebut nasi goreng bukan makanan lokal. Sore harinya, di salah satu program televisi nasional, dua pengamat diundang, satu ahli hukum pidana, satu lagi mantan aktivis yang dulu pernah mengkritik keras pemerintah. Delik aduan itu memang unik. Kalau tidak dilaporkan oleh korban, kasusnya tak akan hidup. Jelas pengamat hukum itu. Jadi langkah Pak Jokowi sangat tepat. Karena ini bukan soal marah, tapi soal tanggung jawab sejarah. Sementara si aktivis menimpali, "Saya dulu paling keras mengkritik pemerintahnya. Tapi soal ijazah ini, aduh, kalau sampai yang kayak begini dipercaya, berarti bangsa ini sudah mulai kehilangan akal sehat." Studio hening sejenak. Kalimat itu menggantung di udara seperti kenyataan yang tak bisa dibantah. Di Polda Metro, penyidik mulai memanggil satu persatu saksi dan ahli. Pakar forensik digital didatangkan untuk memeriksa keaslian dokumen. Ternyata, hasil awal menunjukkan tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa. Ijazah SD, SMA, dan UGM Jokowi, semuanya asli. Lengkap dengan jejak sejarahnya sidik jari waktu yang tak bisa dibohongi. Ini bukan cuma soal dokumen, tapi integritas, kata salah satu penyidik sambil menutup map berisi hasil pemeriksaan. Sementara itu, penyelidikan terhadap para terlapor mulai mengarah serius. Beberapa dari mereka disebut terhubung dalam grup diskusi tertutup yang rutin memproduksi narasi-narasi hoax. Ada video yang direkayasa, ada bukti percakapan yang menjelaskan strategi penyebaran tuduhan ijazah palsu secara masif dan sistematis. Di rumahnya malam itu, Jokowi sedang menerima kabar perkembangan kasus dari tim hukumnya. "Pak, ini akan panjang," kata Yakub Hasibuan sambil menunjukkan beberapa dokumen dari penyidik. Ada indikasi keterlibatan pihak luar negeri juga. Distribusi videonya lintas negara. Jokowi hanya tersenyum. "Saya tidak buru-buru. Yang penting hukum berjalan. Saya ingin nanti cucu saya tahu bahwa kakeknya pernah difitnah, tapi tidak pernah takut, tidak pernah membalas dengan kebencian." Ia menutup pembicaraan malam itu dengan kalimat sederhana, "Kebenaran tidak teriak-teriak, tapi dia akan selalu datang." Sementara di jagat maya, satu unggahan dari seorang siswa SMA viral. Hari ini di kelas, guru sejarah cerita soal fitnah zaman Presiden ke-7. Katanya dulu ada orang-orang yang bilang presiden palsu cuma gara-gara ijazah, tapi buktinya semua lengkap. Aku pikir, yang palsu itu bukan ijazahnya, tapi akal orang yang sudah penuh benci. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 5 orang yang dilaporkan masing-masing dengan inisial rumah sakit, S, rumah sakit, tinggi, dan kaduduk di